Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat WW, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam Ngobrol Caleg. Kali ini bersama Caleg DPRD Kota Bekasi. Betul Pak. Dapil 4 meliputi Jati Asih, Jati dan Sampurna, Jati Sampurna, Pondok Melati. serta Pondok Melati. Nomor urut 1, Nomor 1. Pak Andi Priyono. Iya. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bang Randy. Nah, saya kenal Sobat WW, saya kenal Pak Andi ini sudah cukup lama ya Pak Andi? Cukup lama. Sejak nyalek kita 2018-2019 ya. Betul. Alhamdulillah silaturahim masih jalan terus. Sampai sekarang beliau nyalek lagi, sekarang nomor urut 1 untuk Jati Asih, Jati Sampurna, Jati Sampurna, dan Pondok Melati. Jadi bagi Anda warga Kota Bekasi khususnya yang tadi disebut Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Melati, jangan lupa nomor urut 1 Pak Andi Priyono. Nah, kita kenalan lebih lanjut background dari Pak Andi nih. Dan saya sendiri baru tahu. Yang saya tahu dari Pak Andi ini, beliau ini suka sekali nyanyi nih teman-teman. Iya. Kalau lihat Instagramnya, lihat media sosialnya, beliau ini suka nyanyi, suka ini, dan ternyata memang profesional singer. Lumayan profesional. Artinya Dibayar gitu. Iya, dibayar. Jadi singernya bukan hobi kan? Bukan. Ya hobi juga. Hobi. Tapi menghasilkan. Hobi dari muda, tapi dibayar gitu loh. Hobi yang dibayar gitu. Nah, ini yang enak ya. Hobi yang menghasilkan. Betul. Nanti kita tantang terakhir ya Pak Andi untuk sumbang lagu. Boleh. Nah, beliau juga saya pikir tadinya wirausaha teman-teman, karena beliau ini punya kedai warung. Beliau bilang warung, beliau bilang kedai, tapi menurut saya restoran itu udah besar. Restoran tahu campur ya apa? Tahu campur, tahu tek, dan rawon. Itu masakan Surabaya. Masakan Surabaya. Ya. Oh, asli Surabaya berarti? Saya asli Surabaya. Ya. Makanya bikin restorannya Masakan Surabaya. Iya, betul. Dan ini restorannya di apa namanya? Sesqual. Jadi kami dulu ada di daerah Keranggan, Jatirangga, Keranggan Cibubur, di depannya Mes Perwira AL. Nah, pelanggan kami ya orang-orang AL di depan food court yang tempat kami itu. Nah, singkat cerita ada pelanggan kami, pangkatnya kolonel, yang tiap hari makan di tempat saya, rawon, tahu campur, itu selalu nambah 3 kali. Nah, akhirnya sama beliau, Pak Andi, kita boyong aja yuk kita ke Sesqual. Udah, saya siapin tempat, Pak Andi tinggal masuk. Ya Alhamdulillah, sejak Agustus sampai sekarang, kami sekarang ada di Sesqual. Sampai sekarang di Cipulir, Jakarta Selatan. Iya, Pak. Nah, silakan mampir tuh. Itu berarti di dalam komplek? Dalam komplek, di dalam itu. Food court-nya di dalam memang. Komplek militer Sesqual itu? Betul. Jadi kalau masuk ya harus ninggal KTP di sana, Bang Randy. Iya, makanya. Tapi nggak apa-apa, banyak teman saya yang mampir masuk ya nggak apa-apa ninggal KTP. Nanti toh balik diambil lagi. Suasananya memang asik sih, ada karaoke-nya, ada macam-macam. Nah, itu dia saya mau tanya, perasaan di kedainya kan full musik. Iya. Emang betul. boleh di komplek Sesqual? Boleh, tapi di atas asar ya. Udah sasar. Asar sampai jam 10 malam itu full musik. Memang disediakan karaoke. Iya, dan live kan musiknya kan? Ada live musiknya juga, tapi itu di weekend. Oh, di weekend. Jadi kalau yang saya lihat di Instagram Pak Andi ini itu weekend itu berarti? Iya, betul weekend. Oke, saya pikir tadinya teman-teman beliau ini memang full pengusaha kuliner gitu ya. Ternyata tadi kita udah tahu tuh beliau ini profesional singer untuk khusus wedding ya. Wedding, gathering, acara arisan, ada sunatan, apa aja. Ya. Kita nggak membatasi event. Tapi banyak wedding ya kan. Banyak wedding memang, banyak wedding. Saya lihat tuh Instagramnya, nyanyi terus ini apa saudaranya saya pikir. Memang dibayar. Tadinya saya reguler di Cinema Mall di Ciangsana. Reguler saya setiap hari sampai Senin sampai Kamis itu reguler setiap jam 5 sampai jam 10 malam. Nyanyi di situ. Di Cinema Mall kan ada food court-nya. Di food court-nya. Iya, itu kan ada panggungnya. Nah, itu tiap hari saya jam 5 sore sampai jam 10 malam.
Nah kalau gitu dibayarnya sama mallnya apa? Sama pengelola food courtnya. Oh. Kita dikontrak. Pak Andi khusus singernya aja? Saya singernya aja. Apa punya band juga? Enggak. Saya hanya singer aja. Oh. Saya nggak pede kalau main musik. Bisa tapi nggak terlalu expert nanti. Lebih baik biar yang expert aja yang main. Saya nyanyi aja. Gitu Bang Randy. Itu dari muda Pak? Ya? Dari muda? Apa baru-baru ini hobinya Enggak, itu memang ceritanya dari anak masih SD, SMP, SMA itu baru punya grup band. Ceritanya sampai saya kerja pun sudah punya grup band juga. Kerja di Surabaya saya punya grup band, Oldies. Nah itu sebelum saya pindah ke Semarang saya sempat sama teman-teman yang Surabaya. Jadi grup band kita sering kita main-main di acara-acara kayak gitu juga. Nah akhirnya ketemu waktu pindah ke Jakarta. Awalnya itu tahun 2014 apa 2015 itu saya disuruh ngisi waktu 17-an sama ini pengurus RW di tempat kami ngisi. Nggak taunya yang pemain keyboardnya tertarik untuk ngajak saya main di mana-mana lah, di mana dia. Karena pemain keyboard ini udah profesional banget. Jadi dia ngajak saya main di kafe, main di wedding, ya, sampai sekarang akhirnya keterusan. Sampai ke tangan. Jadi itu udah jadi hobi mengasihkan Pak ya? Betul. Tadinya saya nggak mikir penghasilan di situ. Yang penting saya nyalurkan hobi aja. Termasuk yang di reguler itu saya nggak peduli dibayar berapa. Yang penting saya ada kesempatan tuh bisa nyanyi. Emang suka nyanyi? Ya. Terus kalaupun ada tambahan dikasih bayaran ya alhamdulillah. Namun sekarang saya sudah lumayan cukup profesional, artinya di acara-acara ini saya sama teman saya ini mempunyai satu kelas yang menengah. Jadi ya otomatis kami tidak main yang di kelas bawah karena itu banyak sekali yang bermain di sana. Jadi kita udah menentukan kita main di sini. Karena apa? Pertama lagu-lagu yang saya bawakan memang lagu-lagu kebanyakan oldies. Oldies ya. Namun tidak apa istilahnya, tetap kita juga update terus lagu-lagu baru, update. Saya pun sering nyanyikan lagu baru dari anak-anak yang muda-muda saya bawakan. Cuman kebanyakan orang-orang yang usianya 50 ke atas, kalau saya pas nyanyi, mereka pasti requestnya lagu-lagu oldies. Dan itu pas banget. Dengan passion yang saya bawain pas banget gitu Bang Randy. Itu jadi profesional, semi profesional singer lah kalau saya bilang ya. Betul. Karena kan itu masih hobi. Betul. Tapi kalau saya lihat kan aktif banget tuh Pak. Betul. Maksudnya kalau dibilang sambil nyantai mah enggak, Pak Andi mah rutin gitu. Rutin. Jadi manajemennya apa? Ya, saya ikut Bio Entertainment. Nah, Bio Entertainment Bio Entertainment ini yang memberikan beberapa job-job yang saya jalankan. Plus kami nempel di Fat Studio. Fat Studio. Fat Studio ini adalah yang turut mempromosikan saya dan Bio Entertainment ini ke dunia musik, para penggemar musik. Kita rutin waktu itu di tahun 2023 itu rutin kita setiap bulan pasti kita streaming. Streaming itu kalau streaming itu bisa minimal 12 lagu kita bawain. Nah, itu tayang di YouTube? Iya, tayang di YouTube langsung live. Live itu. Ada yang request ya kita bawain langsung. Seperti itu Bang Randy. Ya dari situlah mungkin banyak orang-orang yang sempat ngelihat kami main itu mereka tertarik untuk ngundang kami. Ya termasuk beberapa ya kalau dibilang partai ini anunya ya apa istilahnya pengurusnya ya itu sering ngundang kami. Gerindra itu kemarin juga di acaranya siapa? Partai lain juga ngundang ya? Iya, itu saya diundang di daerah Menteng sana.
itu di ininya. Teman-teman dari Gerindra juga ngundang kami dan mereka seneng banget kami bisa ikut di sana acara itu. Terus kemarin juga ada dari perwira tinggi Polri juga ngundang kami acara sunatan. Kebetulan yang datang ya otomatis semuanya bintang semua, bintang 2, 3 itu banyak banget kemarin datang. Itu ajak mereka punya hajatan di daerah Pejaten, ya, yang kalau sudah gitu kan udah polisi, tentara semuanya pada datang. Nah di sana saya bilang kelas saya ada di sana, di middle, maksudnya di yang sifatnya sudah menengah. Karena kalau lu lihat pakaiannya kan juga modal tuh, pakaiannya kan betul, Bang Randy. Pakaiannya kelas lah. Iya, ya saya memposisikan di sana. Ini kalau lagi ini teman-teman Sobat PBB, kalau beliau hari ini pakai kopiah putih, pakai ini nih nggak nyangka. Lagi PBB nih. Kalau di luar ini beliau pakai vest, wah ganteng banget. Topi bulat itu kan ciri khas banget. Ya. Emang topi bulat tuh ciri khas ya? Emang saya ada beberapa topi tergantung dari baju yang kita pakai. Tapi selalu bulat yang bulat. Enggak juga. Kita ada topi kayak tompi. Pep gitu kan. Topi ya. yang tompi. Iya. Terus ada juga yang pakai pet. Nah, kebetulan itu dapat modal juga, maksudnya dari kakak saya yang sering ke Eropa dikasih ini topi ini pakai. Oh pantes. Ya kan bagus itu. Iya, pantes, makanya saya lihat, oh ini kok pakaiannya agak-agak Eropa, ini rupanya banyak ini sponsor nih. Jadi ada kakak saya, 2 kakak yang pernah di Eropa, ada yang dari Swiss, ada yang dari mana, itu nyumbang topi. Saya seneng karena apa? Saya bisa dipakai. Gitu. Lakennya itu kan asli. Iya. Lakennya itu asli. Ya itu alhamdulillah itu. Jadi kalau kita pakai, wah kelihatan lebih menarik gitu. Nah itu kan bisa dibilang mungkin Sabtu Minggu Pak ya? Ya betul, di weekend. Biasa. Berarti kalau kedainya siapa yang ngurus? Gitu. Jadi gini, kedai ini pure istri saya. Oh kedai ini usaha istri. Ya, jadi saya hanya backup saja. Ya, saya backup. Cuma saya hampir setiap hari juga ada di kedai. Itu Senin sampai Jumat. Loh, kan kerja juga? Nah, ini saya pagi masih aktif di kantor. Nah ini, ya kan? Saya pagi masih aktif di kantor mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ya, setelah itu saya ngurusin kedai. Sampai jam? Sampai jam 10 malam. Oh. Jadi setiap hari seperti itu Bang Randy. Luar biasa. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu saya nggak buka kedainya. Nyanyi. Saya ganti acara. Ganti acara. Ya itu tadi, dapat job yang lain. Nah, itu refreshing buat saya. Refreshing karena setelah di kedai, di kantor, Senin sampai Jumat, nah Sabtu Minggunya saya ambil untuk santai dengan bernyanyi sama teman-teman. Tapi menghasilkan. Tapi menghasilkan, alhamdulillah. Nah ini teman-teman PBB, saya sudah kenal Pak Andi ini 5 tahun ya. Tapi saya juga baru tahu bahwa beliau ini ternyata seorang profesional murni juga, ya. Artinya kerja di perusahaan cukup ternama lah ya. Dan beliau ini posisi GM di berbagai tempat ini sudah keliling. Betul. Dan terakhir di perusahaan oli Amerika ini. Caltech, ya. Distributor oli Caltech. Nah ini yang menarik ternyata kalau yang saya tahu Pak Andi, punya usaha kuliner. Ya. Berarti suka nyanyi. Tapi yang saya nggak sangka, beliau ini ternyata kalau pagi ngantor juga. Ngantor. Tapi selama ini nggak nonjol tuh ngantornya tuh kayak. Ya mungkin nggak tahu kita kan, kalau orang-orang PBB kan taunya Pak Andi punya kedai gitu. Iya. Ternyata masih ngantor. Ngantor. Sampai hari ini Pak ya? Iya. Jadi setiap jam 8 sampai jam 2 saya selalu ada di kantor. Itu dari awal berkarir memang ya ngantor memang dari awal berkarir. Saya mulai tahun 92 sampai sekarang masih alhamdulillah masih dipercaya untuk ngurus kantor. Jadi yang utama sebetulnya awal karir memang
Di sales. kantor ya? Kantor ya? Ya, saya di kantor. Sales marketing ya? Ya, sales and marketing. Jadi ya tahun 92 saya di perusahaan advertising milik Amerika namanya 92. Multi Group. Itu saya di situ 5 tahun. Setelah itu baru ke Multi Bintang. Multi Bintang 7 tahun. Penyanyi itu Pak Tanri ya? Ya, salah satu presidennya adalah Tanri Abeng. Situ baru saya ke perusahaan kayu 5 tahun juga. Perusahaan kayu? Ya, itu kita ekspor ya kayu. Bukan diekspor kayu, tapi Mebel. kita terima kayu gelondongan, terus kita show timber, itu baru kita bikin pintu kayu, baru diekspor. Sistem kami di situ adalah sistem engineering door. Dari itu istilahnya apa ya, dirakit. Itu kayunya itu dari berbagai kayu itu dirakit menjadi satu kayu. Tampilannya kalau misalnya, oh ini tampilannya kayu jati ya, berarti finishingnya kayu jati semua. Oh kalau ini meranti ya berarti meranti semua finishingnya. Ada kita banyak kayu oak juga import kan, itu kayu oak. Itu finishingnya kayu oak semua. Ya, itu perusahaan tempat kami dulu itu adalah pionir untuk produk engineering door di Indonesia. Pionir. Dan sekarang dipakai hampir seluruh pabrikan pintu kayu menggunakan sistem engineering door. Karena dunia mengharapkan itu. Pasar ekspor mengharapkan engineering door, bukan lagi kayu yang konvensional. Itu engineering door. Nah, di tempat kami itu dulu adalah pionir di engineering door. Dari situ saya pindah ke bisnis otomotif. Pertama kali di perusahaan Bushi yang cukup ternama, perusahaan Jepang. NGK. Ya, saya di situ 3 tahun. Oh, di NGK 3 tahun. 3 tahun. Untuk posisi yang di bawahnya Presdir. GM. Di bawahnya Presdir, jadi emang saya langsung interviewnya sama Presdir, orang Jepang. Jadi setelah dari situ terus berpindah pun itu tetap di koridornya adalah di bidang otomotif. Sampai sekarang saya di perusahaan oli, distributor oli. Kebetulan olinya adalah oli dari Amerika, yaitu Caltech. Ini sudah jalan 4 tahun. Secara usia saya sudah pensiun, tapi tidak dipensiunkan. Oh, usia berapa Pak Andi? Sekarang saya sudah 58 Bang Randy. Pak Andi? Kalau ngeliat di Instagramnya nih nggak kelihatan 50. Ya, orang-orang bilang, wah belum ya. Tapi kalau pakai kopiah putih ini kelihatan Pak di mana-mana. Kelihatan. Tapi kalau hari-hari nggak ada yang nyangka loh di mana. Ya karena saya sering di dunia entertainment. Iya. Karena sering di dunia entertainment, jadi bawaannya itu seneng terus Bang Happy Randy. terus ya. Happy terus. Itu yang bikin mungkin auranya jadi kelihatan lebih muda. Gitu. Berarti sudah menjelang pensiun ini ya. Ya. Tapi hobi sudah. Ini makanya kan semua kan seperti kuliner yang dari istri itu kan. Saya pengen mengisi masa-masa pensiun dengan kegiatan seperti itu. Kuliner, mungkin nyanyi, mungkin sampai mentoknya di mana itu nyanyi masih boleh nyanyi ya, saya tetap nyanyi. Nah, ini yang menarik dari Pak Andi Priyono ini jangan lupa nih, caleg DPRD Kota Bekasi nomor urut 1, Dapil Bekasi 4, Jati Bening, Jati Asih. Jati Sampurna sama Pondok Melati. Ya. Nah, beliau ini yang kita belum tahu pertemuan kita 5 tahun lalu itu Pak. Iya. Itu gimana kok bisa sama-sama nyasar di PBB? Oke. Ya awal itu saya kan relawan Bang Randy. Relawan? Relawan mulai dari wali kota Bekasi waktu itu kan dari Gerindra. Gabung dengan PKS, saya relawannya. Pak Nur waktu itu kan, sama dari Supriyanto. Oh calon wali. Cawali. Almarhum. Ya almarhum. Nah itu kan di sana saya. Kan yang gabung di situ dari
elemen banyak ini, termasuk orang PBB banyak yang ada di situ. Partai ya kita deklarasi kan Pak Nur. Betul. Tapi waktu itu belum gabung PBB. Belum, masih relawan. Tapi orang-orangnya kan udah mulai ketemu nih orang-orang sama ini Pak kan. Joko. Betul. Nah, terus ke Gubernur Jawa Barat juga waktu itu kan dari PKS juga Asik. ya asik. Siapa namanya? Jadi saya ada di sana di relawan asik waktu itu. Jadi ketemu terus sama teman-teman BPP. Akhirnya pada saat pembentukan ini PAC waktu itu saya diajak sama Pak Nawawi ya, Asnawi. bukan yang sekarang di PAN. Sekarang di PAN. Iya, itu Pak siapa? Orang PBB. Ya, dulu ketua PAC sebelum saya. Oh, saya belum kenal ya. Saya juga baru masuk kan. Ya, sama-sama baru masuk. Nah, sekarang beliau ada di PAN. Ya nggak apa-apa, kita sekarang sama-sama berjuang di partai yang berbeda. Oh, justru diajaknya sama beliau. Ya, begitu. Jadi ya memang begitulah. Pertemuan dengan PBB seperti itu, dan alhamdulillah waktu itu kita kan nyalek ya, ketemu Bang Randy, ketemu semuanya saat ini yang masih bertahan ya, seperti saya, Bang Randy, berarti orang-orang yang 2019 itu nyalek sekarang masih ketemu ya. Alhamdulillah sekarang kita nyalek lagi ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kita bisa masuk ke parlemen. Nah, itu kan harapan kita Bang Randy. Iya. Ya kan? Ya seperti itu perjalanannya, dan kita istiqomah lah di bersama BBB gitu. Awal mulanya itu diajakin sama beliau itu ya. Iya. Oh, berarti dulu 212 juga dong. Kenapa? Ikut 212 juga. Itu dia. Ya kan? Sama nih kita nih. Jadi ketemu di sana. Kan kita berangkat waktu itu satu bus, ya kan, dari Darussalam. Iya. Ya, itulah. Oh, dari 212 terus ke ini relawan. Iya. Karena dulu ulama kebetulan dukung beliau-beliau kan. Betul. Gabung PBB. Betul. Terus ditawari nyalek apa nyalek sendiri waktu 2019? Ditawari nyalek. Tawari nyalek. Iya, Waktu itu dulu nomor urut 4. 4 ya? 4. Sekarang nomor urut 1 nih. Wah, Iya. ketua PAC ini. Karena nggak ada lagi, Bang. Karena nggak ada lagi. Ya ketua PAC wajib lah nomor 1. Nah, itu terus sampai sekarang 2000. Betul. 2024 ini. Ya. Ya Pak, kira-kira visi misi Pak Andi yang akan diperjuangkan untuk warga Kota Bekasi khususnya Jati Asih ini, saya suka bingung karena di Bekasi ini jati-jati semua. Jati semua, Jati AC, Jati Sampurna, Pondok Melati. Jati semua. Apa yang kira-kira kadarullah nih, misalnya bismillah Pak Andi kan nomor urut 1 punya kans ya. Bismillah. Misalkan nanti terpilih, kira-kira apa fokusnya Pak Andi untuk Kota Bekasi? Baik, Bang Randy, saya ini merasa tertantang dengan kegiatan dari teman-teman UMKM, di mana itu saya lihat perjuangan mereka untuk mendapatkan penghasilan itu benar-benar luar biasa, dan saya sendiri kan ikut berkecimpung di sana di UMKM. Saat ini saya pun ketua UMKM untuk di RW 09 Jatisari, dan saya tergabung di perkumpulan atau kelompok UMKM di Kelurahan Jatisari. Saya ada di sana, dan saya lihat memang teman-teman ini, saya lihat butuh adanya semacam support ataupun bantuan dari para petinggi di Kota Bekasi. Dalam bentuk apa? Banyak. Satu, pelatihan. Kedua, itu support modal. Ya. Ketiga, bagaimana mereka harus menjual produknya ini supaya lebih laris, lebih laku. Nah, mungkin juga ada pelatihan mengenai gimana kemasannya supaya menarik dan sebagainya. Ini tidak semua pelaku UMKM ngerti dan bisa melakukan. Nah, ini tantangan karena kita pengen UMKM Kota Bekasi ini naik kelas.
Ya, semuanya bisa naik kelas. Nah, ini saya pengen sekali nanti itu untuk jika memang bisa masuk ke DPRD Kota Bekasi, insya Allah saya akan bantu teman-teman UMKM, terutama di Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Melati, ini bisa sama-sama kita kembangkan itu. Kita berbanyak pelatihan, kita berbanyak bagaimana mereka bisa eksis, bagaimana bisa mereka berkembang, produknya bisa laku dengan jaringan yang cukup luas. Nah, itu satu. Yang kedua, saya ingin ini karena saya sudah jalan 4 tahun ini selalu mensupport anak yatim. Saya saat ini ada di RW kami ada 15 anak yang tiap bulan kami santuni. Itu bukan saya sendiri, tetapi ada donatur lain yang ini, tapi saya menjadi motornya di sana. Saya juga menyantuni dari beberapa panti asuhan anak yatim, ada 4 di Jati Asih ini. 1 ada di Jatiluhur, ya. Ada 2 sih Jatiluhur ini, 2 panti asuhan, kemudian ada di Jati Asih di Komsen, yang 1 lagi Jati Asih di perumahan Pemda. Nah, itu saya lihat mereka butuh sekali semacam support dari para pemimpin Kota Bekasi ini, supaya mereka ini, anak-anak ini mendapatkan satu kesejahteraan yang lebih daripada yang saat ini. Saya lihat memang mereka butuh sekali support. Makanya alhamdulillah saya selama 4 tahun ini mencoba untuk menggalang satu donasi dari teman-teman, itu saya kasih ke mereka. Mulai dari kita awalnya dari Jumat Berkah, terus kita nyambung dengan adanya Ramadan, itu 1 bulan kita usahakan kita kasih semacam makanan untuk buka puasa. Ini saya sampai ratusan dus itu saya sebar ke mereka, Bang Randy. Alhamdulillah ada teman-teman yang peduli dengan anak yatim ini, mereka mau membantu. Dan ini apalagi kalau nanti kita bisa bergerak di Dewan ini, bisa menggerakkan itu, alhamdulillah anak yatim pasti lebih sejahtera. Iya kan? Nah, ini satu hal yang menjadi motivasi saya, visi misi saya untuk bisa berjuang di Dewan. Yang ketiga tentu mensejahterakan kelompok ekonomi lemah yang memang saat ini mereka mungkin masih bingung harus bagaimana menghadapi situasi ekonomi Indonesia yang mungkin tidak baik-baik saja menurut saya. Saya aja ngelihat dari depan kantor saya, Bang Randy, itu tadinya hanya jualan, di depan kantor saya hanya ada jualan bebek, gado-gado, sama gorengan. 3 itu di depan kantor saya. Sekarang Bang Randy, 1 deret itu penuh, Bang Randy. Ya, ada yang jualan es campur, ada yang jualan es teh, macam-macam, itu dari ujung sampai ujung. Ini ruko di tempat saya itu sekarang udah penuh. Saya tanya mereka, loh kok sekarang pada jualan di sini? Ya Pak, kita di PHK Pak, gini, perusahaan sudah nggak ini lagi. Ini menandakan apa? Pekerjaan formal sudah sulit, Bang Randy. Akhirnya mereka lari ke informal. Makanya disinilah pentingnya nanti kita membantu UMKM ini supaya mereka bisa eksis. Kasihan kan kalau sampai mereka nggak bisa eksis, padahal dia sudah nggak bisa mendapatkan tempat lagi yang di pekerjaan formal. Nah, seperti itu Bang Randy, itu visi misi saya. Jadi ada 3, 1 itu UMKM, kedua ini anak yatim, yang ketiga untuk golongan ekonomi lemah. Ini bisa kita angkat supaya mereka bisa lebih sejahtera, Bang Randy. Insya Allah itu Bang Randy. Nah, aduh, saya terhenyuh nih. Ya memang bukan cuman itu Pak ya. Hari ini kalau kita lihat kan, mohon maaf ya, peminta-minta dan sebagainya itu makin marak. Betul. Banyak sekali. Betul. Dulu yang di pojokan situ nggak ada, sekarang ada. Dan saya lihat itu fenomena kok semakin banyak. Banyak. Makin banyak. Termasuk Gojek online kan makin banyak. Iya. Dan ini menandakan kita memerlukan anggota dewan yang bekerja lebih keras, bekerja lebih ikhlas. Betul. Untuk bisa mengangkat derajat saudara-saudara kita yang hari ini kurang beruntung. Ya. Ya mudah-mudahan, saya kalau udah dengar Pak Andi gini, insya Allah saya doain nih Pak Andi harus jadi. Amin.
bukan buat PBB aja, tapi ya ini Pak Andi, saatnya orang baik masuk politik. Betul. Dan saya tuh ada guru Pak Andi, apa namanya, guru ngaji. Iya. Dia bilang patokannya Al-Imran 26 aja. Gitu. Percaya aja sama Allah, kalau Allah sudah berkehendak untuk memperbaiki suatu bangsa, maka Allah akan angkat derajat orang-orang baik ini untuk memimpin. Amin, amin, amin. Tapi kalau Allah bilang belum, mungkin ya masih begitu-begitu aja anggota dewan kita segala macam. Tapi ikhtiar itu tetap Bang Randy. Ikhtiar kita harus jalan tetap. Kita nggak boleh berhenti. Iya. Ya, selama kita masih bisa, apapun jalannya, itu kita harus tetap memperjuangkan yang kita lihat mereka perlu diperjuangkan. Itu. Kecil, besar itu relatif, tapi perjuangan ikhtiar kita itu yang mempunyai nilai di mata mereka. Dan ini bukan hanya untuk dunia kita, betul. Untuk bawa bekal juga nanti ke sana. Baik, terakhir Pak Andi, ada yang mau disampaikan ke masyarakat Kota Bekasi, khususnya Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Melati. Silakan. Baik, saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang berada di Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Melati, marilah kita atau sahabat-sahabat dan saudaraku semuanya pilih saya. Insya Allah saya akan berjuang untuk kepentingan masyarakat ekonomi lemah, kepentingan para pelaku UMKM, dan juga anak-anak yatim dan duafa yang ada di Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Melati. Insya Allah kita semuanya pasti bisa membuat mereka sejahtera. Demikian Bang Randy. Terima kasih Pak Andi Priyono. Baik, Sobat PBB, satu lagi orang baik yang harus kita perjuangkan, Pak Andi Priyono, caleg DPRD Kota Bekasi nomor urut 1 untuk daerah pemilihan Kota Bekasi 4, meliputi Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Melati, dengan fokus 3, membantu UMKM karena background beliau sebagai seorang sales marketing pelaku. Yang kedua adalah mengangkat derajat anak-anak yatim, ya. Yang ketiga tentunya dengan membantu masyarakat ekonomi lemah. Kita doakan semoga Allah berkenan memberikan amanah, memberikan mengangkat derajat Pak Andi Priyono untuk sebagai anggota DPRD Kota Bekasi 2024-2029. Untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Bekasi yang lebih baik. Saya Randy Bagasuda undur diri. Ketemu lagi dalam podcast Ngobrol Caleg berikutnya, dengan caleg-caleg baik, dengan caleg-caleg hebat, dengan orang-orang baik yang tentunya harus kita sama-sama perjuangkan. Caleg yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Randy Bagasuda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.